pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPD SMPN 1 Talun, Bapak Haji Gunawan Wibisono SPDMM, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan UPD SMPN 1 Talun, Bapak Guru hebat yang hari ini sudah ikhlas hadir dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, berbagi praktik baik tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang harapannya akan membawa sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya akan menjadi sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Sejajar Dewantara. Bapak Ibu hebat, kegiatan hari ini sebelum saya akan memberikan berbagi praktik baik, saya akan mengajak panjenengan semua untuk ice breaking dulu. Ice breaking biar tidak kecil, tidak pegel Bapak Ibu ya, biar tidak tegang, kita santai saja. Di sini saya di depan bukan berarti saya paling bisa, paling tahu, tetapi saya di sini mohon izin untuk duduk di depan, ya, karena saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh di program pendidikan guru penggerak agar nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik di sekolah kita tercintai. Siap ice breaking dulu nih Bapak Ibu ya. Bisa joget nih Bapak Ibu ya. Ya lemas kelihatan ya. Ini sesuai dengan ini, mohon maaf, ice breakingnya tidak biasanya yang jenengan mungkin dapatkan di NGMP. Tadi ice breakingnya saya sesuaikan dengan filosofis pendidikan Sejajar Dewantara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, zaman sekarang anak sukanya BTS, sukanya yang Korea style. Jadi panjenengan nanti juga di kelas harapannya bisa memahami anak kita tuh dunianya di mana. Itu yang disukai anak, itu nanti yang kita masuki agar kita bisa nge-blend dengan dunianya anak-anak. Betul ya? Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Mungkin yang ada di tim P5 sudah pernah dijoget Pak. Siap ya Bapak Ibu. Salam. Itu saja. Sambil senyum ya Bapak Ibu. Belajar senyum.
Bapak Ibu sudah hangat semuanya ya? Ya. Bu, kenapa sih di awal kegiatan hari ini harus ada ice breaking? Itu adalah salah satu yang saya peroleh di program pendidikan guru program, di mana seorang guru harus ketika di kelas ya, harus bisa melihat situasi kondisi daripada murid-muridnya, di mana anak-anak kadang memiliki sifat dasar bosan. Apalagi saya sebagai guru IPA diberikan jadwal jam terakhir. Anak sudah gak semangat, capek, sudah jam 2, podo ambune gak enak, mabul-mabul, sudah capek, ngantuk. Jadi bagaimana seorang guru harus bisa membangkitkan semangat peserta didik kita agar mereka mau belajar. Nah, salah satu yang saya peroleh itu adalah Bapak Ibu guru harus memiliki keterampilan untuk ice breaking. Jadi ice breaking itu contohnya seperti tadi. Itu adalah guru milenial, guru kekinian, guru yang mau bergerak untuk berubah. Berubah apa? Berubah menjadi yang lebih baik. Tentunya saya paham kalau mungkin ada beberapa dari panjenengan yang sudah mendapatkan filosofis pendidikan di Hajar Dewantara saat mengikuti kegiatan MPMP. Atau ya Bapak Ibu ya? Sudah pernah? Sudah mendengar tentang filosofis pendidikan di Hajar Dewantara? Tentang paradigma pembelajaran terbaru. Paradigma pembelajaran terbaru di mana pembelajaran ini harus semuanya berpihak kepada murid, harus menuntun murid. Kalau dulu zaman saya sekolah, guru itu punya prinsip, aku kudu iso pintere muridku, kudu iso, gak peduli iso, pokoknya kudu langsung aku kudu pinter Pak, kudu pinter hitung-hitungan. Ternyata Bapak Ibu, hari ini setelah saya mengikuti JDP, konsep itu, pemikiran itu belum tepat. Karena ternyata kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun. Menuntun itu apa ya Bapak Ibu? Mungkin itu apa ya Bapak Ibu dia? Iya, mendampingi saja. Karena sebenarnya anak itu sudah memiliki kekuatan kodratnya sejak lahir. Jadi sejak anak dilahirkan dia sudah memiliki kekuatan. Tugas guru hanya menebalkan tingkah lakunya, budi pekertinya, itu yang menjadi anak yang lebih baik. Apakah dia itu minatnya atau bakatnya di bidang akademik atau non-akademik? Tugas guru yang menemukan atau memunculkan bakat-bakat yang ada pada diri siswa agar mereka bisa hidup selamat, bahagia di dalam kehidupannya, baik di dalam dirinya sendiri, di keluarganya, ataupun dalam hidup bermasyarakat. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita coba refleksi dengan apa yang sudah kita lakukan sebagai guru. Termasuk saya Bapak Ibu guru, saya 20 tahun jadi guru. Saya itu baru tahu, oh ya, saya selama ini ada hal-hal yang belum saya pahami atau yakini sebagai seorang guru. Kadang saya sebagai seorang guru masih belum bisa menuntut anak sesuai dengan kekuatan kodratnya. Saya nggak bisa ya menyuruh si A, si B, si C itu sama. Ternyata si A pintar tentang kesenian, si B pintar tentang sains, si C dia itu memiliki keterampilan berbicara non-vlog. Ternyata anak-anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan kita hanya menjadi among sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Siapa yang bisa ada yang masih ingat 3 moto daripada Ki Hajar Dewantara? Sinten nggih? Ini biasanya kalau saya Bu, nggih monggo. Siapa yang bisa mengangkat tangannya? Saya ingin nggih karena ini di oh nggih, ini ada satu rekan saya Bu Putri dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa Bu Putri? Ing ngangso sung tulodo, ing madya mamon karso, tumuri handayani. Leres Pak Didi Bintoro, Pak Didi leres ya? Nggih, matur tepuk tangan untuk Bu Putri nggih. Kalau di komputer di bawah panjenengan ada kreatif, kalau dibuka di saya berikan ya matur nuwun. Jadi
Ya Bapak Ibu, ya. Luar biasa ternyata panjenengan pemahaman tentang pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah panjenengan pahami, tetapi mungkin harus dikembangkan untuk depannya. Bapak Ibu Guru, terkait dengan apa yang ingin saya bagikan hari ini adalah budaya positif. Menurut panjenengan, sekolah kita sudah memiliki budaya positif atau belum ya? Sampun ya, Bu Arina. Untuk lebih tahunya, apakah sekolah kita itu memiliki kekuatan berupa budaya-budaya positif yang sudah menjadi keyakinan kita semua, maka saya akan membagikan kertas post-it nih Bapak Ibu. Panjenengan nanti tugasnya adalah menuliskan satu saja budaya positif yang menjadi kekuatan SMP Talun untuk menjadi sekolah yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ada ya? Mungkin dibantu dengan Bapak Badi Tersalin ya, untuk membagikan kertas post-it ya. Nanti panjenengan tulis saja satu budaya positif yang sudah kita terapkan ya, baik itu budaya positif pribadi panjenengan sendiri atau budaya positif yang menjadi keyakinan atau peraturan sekolah kita. Monggo, waktunya 1 menit atau 2 menit ya. Kalau sudah ditulis, monggo di depan itu ada papan, panjenengan tempel di depan kita Bapak Ibu ya. Santai saja Bapak Ibu ya. Ingkang sampun menulis bisa langsung ditempel di papan tulis gitu. Ingkang sampun bisa ditempelkan ya. Menempelnya bebas saja, kita tidak akan membatasi panjenengan atau gimana ya. Merdeka untuk menyampaikan gagasan atau merdeka menurut panjenengan, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Luar biasa ini Bapak Ibu hebat Pensaka sudah menuliskan ya, menuliskan budaya-budaya positif yang ada di SMP 1 Talun. Ya ini luar biasa ya, panjenengan semuanya sudah ya, monggo Bu Anda bisa menempel. Kita boleh menyampaikan ide gagasan, tidak kita batasi ya, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan yang sesuatu yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan ide gagasan yang membangun agar mereka memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Ya, saya coba baca satu persatu nih Bapak Ibu. Ini ada yang menuliskan ramah, kreatif, disiplin, mengucap salam pada waktu masuk, harus berjabat tangan dengan guru. Okay. Kemudian ini sama guys, siswa bertemu guru salam, menjaga lingkungan sekolah, protap pagi,
mengucapkan maaf dan tolong. Luar biasa ini ya. Berani kotor itu baik ya, ini baik. Kemudian gotong royong seperti yang dilakukan oleh anak didik kita pada pagi hari tadi, yaitu bersih-bersih ya. Memberikan reward, menyapa teman, datang tepat waktu ya. Sopan santun. Ini saya rangkum saja, tidak saya baca silang, dan berdoa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Jadi Bapak Ibu, yang panjenengan tulis ini sebenarnya sudah kita lakukan. Ini menjadi sumber kekuatan sekolah kita agar sekolah kita berubah menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, di sini nanti kita bisa lihat contohnya ketika anak masuk di gerbang ke depan, itu anak sudah disambut Bapak Ibu guru. Itu salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Yang kedua, ketika bertemu dengan teman, mereka menyapa. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, mereka juga mau berjabat tangan. Kemudian pada saat awal dan selesai pembelajaran, mereka mau menerapkan kebiasaan berdoa sebagai salah satu bentuk religiusitas daripada peserta didik. Kemudian ada satu tadi ya, disiplin. Disiplin ini mencakup banyak hal. Disiplin untuk tepat waktu. Nah, di sini berarti yang kita harapkan adalah budaya positif yang ada di sekolah kita, tidak hanya siswa tetapi seluruh warga sekolah, agar semuanya bisa bersinergi dan selaras dalam menyakini tata tertib yang sudah disepakati bersama-sama. Atau di Bapak Ibu ya, langsung Pak Udin. Di dalam budaya positif itu ada konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana paradigma sekarang semuanya harus berpihak pada murid. Jadi tidak ada yang namanya untuk kepentingan guru. Jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari masuk pintu gerbang depan sampai nanti kita kembali ke rumah, itu semuanya harus berpihak kepada murid. Pembelajaran kita, evaluasi kita, proses pembelajaran kita, kemudian bagaimana kita merancang pembelajaran kita, semuanya adalah untuk murid. Yang kedua, disiplin positif. Tadi sudah panjenengan sampaikan melalui tas positif yang panjenengan dapat di depan. Kemudian tiga, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini sebagai nilai yang harus kita sepakati bersama. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas 7 bagian ini ya, agar apa yang saya peroleh, apa yang sudah saya pahami bisa kita terapkan di sekolah kita. Lanjut. Nah, ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan satu lagi, karena karakteristik peserta didik kita itu beraneka ragam dan kita sebagai guru tidak boleh memaksa anak sampai kudu pintar pelajaran. Karena anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, kekuatan kodrat yang berbeda-beda, sehingga di sini kita akan mengenal satu prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi. Seorang guru zaman sekarang harus dituntut memiliki keterampilan mengajar dalam kelasnya agar bisa melayani anak-anak kita dengan berbagai metode. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya berdiferensiasi itu seperti apa? Saya contohkan dengan hal yang sederhana. Kalau misalkan ini contoh Pak Rizky Widodo ya, yang saya udah Pak Rizky izin ya. Pak Rizky Widodo mengajar mata pelajaran PKN. Beliau mengajar satu konsep tentang nasionalisme kepada peserta didik. Nah, ketika beliau mengajar, berarti beliau pastinya sebelum masuk kelas akan merancang muridku kayak mau kayak sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Aku harus menggunakan metode apa ya yang pas ketika saya masuk di kelas ini. Ketika panjenengan sudah menentukan rancangan strategi pembelajaran, maka nanti panjenengan juga harus memikirkan anakku kayak itu nggak sama, kayak senengannya menang
takutnya dia gerak sendiri dan sebagainya. Aku harus bagaimana ya? Maka dia akan merancang pembelajaran dengan berbagai metode dan tahapan. Kemudian tugas. Ketika memberikan penugasan kepada anak, diharapkan dengan ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, itu tidak hanya satu jenis tugas. Contoh, nah, setelah kalian belajar tentang konsep nasionalisme, maka nanti kalian akan Bapak beri tugas untuk membuat rangkuman atau ringkasan tentang nasionalisme yang ada di negara kita maupun di negara yang lain. Tugas yang Bapak berikan boleh kalian kerjakan dengan satu, membuat rangkuman, menulis. Ini untuk anak-anak yang suka menulis. Dua, kalian bisa bercerita melalui vlog, melalui video. Yang ketiga, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas ini dengan membuat PPT atau membuat slide atau membuat video. Berarti ini ditujukan untuk anak-anak yang kreatif dalam bidang IT. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis teknologi itu sangat ditekankan. Jadi untuk pelajaran semuanya, mari bersama-sama ya, termasuk saya juga terus belajar bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi di dalam rancangan strategi pembelajaran kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau panjenengan di kelas, bisa nggak Anda mengontrol murid panjenengan? Ini saya mau tanya ke panjenengan. Aku kudu iso kelas iki bentuk satu ini. Aku kudu iso kelas iki menjadi murid-murid yang pintar matematika. Panjenengan bisa mengontrol anak nggak? Mungkin satu dua kali dengan diam, dengarkan. Misalkan 5 menit. Perhatikan anak-anak. Mungkin hanya 1 detik, 2 detik Anda bisa seperti itu. Tetapi secara teori, panjenengan tidak bisa mengontrol keinginan anak-anak. Anak-anak itu punya keinginan, Bapak Ibu. Mereka itu malah hidup. Aku pengen turu, aku pengen jajan, aku pengen keluar, aku pengen tidak mendengarkan pelajaran panjenengan. Itu keinginan. Jadi kita tidak bisa mengontrol keinginan anak-anak. Mungkin anak diam tapi di sininya nggak fokus dengan pelajaran kita. Itu yang dimaksud dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita bisa mengontrol anak. Anak pulang menang kabeh pas pelajaran IPA. Sebenarnya itu masih salah. Jadi yang mengontrol, yang bisa mengontrol anak-anak adalah diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid. Bagaimana caranya nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi kalau motivasi eksternal, kita bilang dia anak-anak, ya manut kita. Tapi dalam dari grundel, bikin status di WhatsApp, ngomel-ngomel ngerasani gurunya. Jadi dia tidak sadar dengan sendirinya. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini saya ambil satu contoh kalau dulu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada murid, termasuk kepada kita sebagai manusia, karena ini adalah teori kontrol dari William Gibson. Jadi seorang pakar psikologi. Ya. Jadi setiap orang seperti ini ya, saya contohkan seperti ini. Panjenengan melihat apa yang saya tampilkan. Tapi ketika saya tampilkan, masing-masing orang itu memiliki pengolahan di dalam otaknya yang berbeda-beda. Mungkin contoh ya, ini yang gak gampang karena Mas Agus ya, memandang saya, oh Bu Yuni suaranya kayak bedek. Jadi yang fokusnya itu suara saya. Beda dengan Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu melihat Bu Yuni, oh materinya tentang teori kontrol. Oh saya harus mengajarnya berpihak kepada murid. Satu tampilan tapi pemikirannya berbeda, penafsirannya berbeda. Itulah yang dimaksud di sini. Sama dengan anak-anak juga seperti itu. Kita menyampaikan tentang, kalau sekarang saya guru IPA, saya contohkan tentang gaya, konsep hukum Newton tentang gaya. Ketika saya menyampaikan dengan demonstrasi, anak paham, tapi yang lain, oh, alatnya wapi ya, alatnya itu kalau kocok mulai tampaknya masih pecah. Bukan
menyesuaikan ke kontennya seperti itu. Nah itu anak-anak kita tuh seperti itu. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu sudah menjadi teori yang sudah dipelajari oleh William Lawson dan disampaikan di dalam bukunya. Dan kita dengan hal ini harapannya kita tahu pemikiran murid. Ketika kita mengajar, belum tentu anak-anak kita di kelas itu satu pandangan, satu pemikiran dengan apa yang ingin kita tujuan kita. Oke, lanjut Bapak. Nah di sini disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Jadi kalau kita ada istilah disiplin itu sebenarnya disiplin itu hendaknya untuk diri kita sendiri, di mana disiplin ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya yakin Bapak Ibu guru di UPT SMK 1 Talon adalah guru-guru yang memiliki integritas yang baik, guru-guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat yang memiliki tujuan yang sama ketika kita diberi amanah untuk menjadi seorang pendidik, yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan nasional, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila agar anak-anak kita menjadi anak-anak generasi hebat, generasi unggul di tahun ini untuk menjawab tantangan di era 5.0, era reformasi industri. Semangat Bapak Ibu, era 5.0, 4.0 semangat ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah ini ternyata apa yang saya sedikit berbagi, ternyata apa yang saya yakini, apa yang saya lakukan selama ini di kelas saya salah Bapak Ibu. Ada yang salah. Jadi ya sebenarnya bukan salah ya, tadi kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita di kelas, kita memberikan hukuman. Jadi anak, mohon maaf, saya cerita saya sendiri. Kalau anak tidak mengerjakan tugasnya Bu Yuni, maka dia harus mengerjakan tugas itu yang sama sebanyak 5 kali. Berarti itu saya itu menghukum Bapak Ibu. Itu hukuman. Kemudian hukuman atau ancaman. Kemudian ketika ada anak yang bisa mengerjakan tugas saya dengan baik, kemudian saya beri reward, misalkan saya beri buku, itu sebenarnya juga kurang tepat. Bukan berarti tidak boleh nih Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata menurut teori kontrol dan teori stimulus respon, pemberian hukuman kepada murid, pemberian reward kepada murid akan memunculkan motivasi ekstrinsik, di mana nanti tidak akan muncul kesadaran diri untuk berperilaku disiplin secara positif. Contoh, ini saya sendiri aja. Di situ ada bapak pengawas. Saya besok tak datang di pagi biar besok saya dilem. Jadi kalau besok tidak ada pengawas, saya kembali lagi berangkat jam 7:05. Kenapa tidak jam 7? Karena nanti saya telah absen. Tidak disimpan dalam HP ini kasih biar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu contoh saja. Sama dengan murid. Wah, aku harus bisa mengerjakan tugasnya Bu Yuni dengan baik biar nanti aku dapat hadiah dari Bu Yuni. Berarti motivasi yang muncul itu karena reward. Berarti dia tidak sadar dengan dirinya. Besok kalau diajar sama Bu Ria, contoh maaf ya Bu ya, terus gak dapat hadiah, dia malah belajar lagi. Jika tidak muncul motivasi intrinsik dirinya untuk sadar diri melakukan disiplin positif pada dirinya sendiri. Kemudian contoh yang lain, saya besok jangan sampai telat. Kalau enggak saya besok akan dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Isi mau karo Pak. Misalkan isi dong sama bestiku, isi dong sama yang siapa lagi. Jadi
ketika saya nanti datang terlambat, saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, contoh nih Bapak Ibu, kemudian saya didukani, guru ini jadi guru kok gak gawe gak bisa kasih contoh kepada murid-muridnya. Gimana ini Bu Yuni? Misalkan seperti itu. Saya dihukum. Kalau begitu nanti Bu Yuni setelah pulang sekolah mengerjakan tugas membuat ringkasan rencana pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu. Berarti setelah saya mungkin di hadapan kepala sekolah saya gini. Tapi setelah saya keluar dari ruang kepala sekolah, apa yang terjadi dalam diri saya? Saya akan membentuk dengan komunitas saya akan curhat. Mau angkel, aku ini wis wong gede kok ya dieleng. Aku lho guru, aku wis ngerti. Jadi itu motivasinya berasal dari berarti itu juga kurang tepat karena akan muncul dendam. Bukan karena sadar bahwa saya tidak boleh terlambat, tapi dendam. Dendam kenapa? Aku besok awas ya, aku sudah tiga pegawai aku orang muda. Misalkan, aku kan Bapak Ibu, ini contoh saja. Nah ini juga sama dengan murid kita. Karena teori ini tidak hanya berlaku pada murid, tapi pada manusia. Sama dengan anak kita. Misalkan saya masuk kelas, garap tugas murah. Mohon maaf Bu, saya lupa. Kita kan nggak tahu alasan murid kenapa dia nggak kerja. Mungkin dia sakit, mungkin ada masalah keluarganya, wong tuanya tukaran, lampu mati dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tanpa kita bertanya lebih detail kepada kita, tiba-tiba kita menggebrak meja. Iya gue. Kamu nggak ngerti ya? Di sini ini di hadapan teman-temannya. Izin dong, dia manusia sama dengan kita. Kita di sini ini di hadapan teman-teman kita juga harga diri kita dong. Bapak Ibu ya, malu dong kita. Gino betul. Gino sama dengan murid kita. Di sana ini di hadapan teman-temannya. Ya, itu murid kita tuh mungkin diam dia, tapi setelah itu dia dendam sama. Awas ya besok. Lewat nengarpanku, Bu Yuni kan main jago. Tak kayak paku, beda-beda Bu Yuni. Gembos. Jadi besok dia akan mengerjakan tugas itu karena takut ancaman dari saya besok orang ngerjain tugas Bu Yuni. Besok saya panggil, saya datang di meja kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Jadi dia nanti tidak sadar diri untuk sadar berperilaku positif, disiplin positif untuk mengerjakan tugas, tetapi dia takut karena mendapatkan hukuman atau ancaman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebaikan. Sebenarnya panjenengan semuanya sudah tahu. Tapi di sini ada contoh nilai kebajikan ya. Ada profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary Years Program atau PYP, ada keterampilan hidup atau life skill yang biasa kita dengarkan pada saat kita mengimplementasikan kurikulum K13, Life Skill Education. Nah, di kurikulum Merdeka yang lebih diutamakan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Pangapunten, ada yang hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sinten nggih? Monggo Bapak Ibu, sinten ingkang hafal profil pelajar Pancasila dimensinya ada 6? Monggo Bapak Ibu. Ada nyanyiannya, kalau saya suka siapa nih Bapak Ibu? Tidak usah tidak usah saya tunjuk. Monggo. Ya oke Bapak Reza, monggo Bapak Reza. Satu saja nggih. Ya, enam Bapak. Kalau satu nanti belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Monggo Pak Reza. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nggih, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri. Bergotong royong, berkebinaan global, kreatif, dan bernalar. Semangat teman-teman untuk Bapak Reza yang luar biasa. Kita jatuhkan hadiahnya Bapak. Ayo maju ke depan. Ini mungkin kalau kita maaf ya, saya saja yang sudah usia 43. Kalau saya dapat sesuatu gampang lupa Bapak Ibu. Tapi kalau saya menyanyi, saya ingat.
Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bertakwa mulia, kebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Matur semua dapat hadiah lagi dari Pak Abadi. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai salah satu nilai kebajikan yang kita yakini bersama-sama agar murid-murid kita memiliki budi pekerti dengan berpijak kepada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan beralih ke kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, panjenengan tahu manusia itu memiliki kebutuhan dasar apa saja? Oksigen untuk bernafas. Dulu kebutuhan dasar manusia loh. Kalau tadi Menteri bilang oksigen, panjenengan ini apa ya? Makan. Satu lagi ya, karena ini mainnya terbatas jadi yang depan-depan saja. Pak Yoga, kebutuhan dasar manusia itu apa? Oksigen, makan, selain itu apa? Uang. Uang ternyata kebutuhan dasarnya ya. Uang. Oke, terima kasih Pak Yoga luar biasa ya. Kapitalis. Semangat kapitalis. Kenyamanan. Ada lagi sebelum saya tutup? Betul. Kebutuhan dasar manusia betul. Tanpa oksigen, hari ini yang namanya unik, hari ini yang namanya anak-anak, hari ini panjenengan semua tidak bisa hadir, duduk, menghadiri kegiatan berbagi praktik baik, karena semuanya pasti ke rumah sakit, beli tabung oksigen. Jadi kita hari ini bersyukur. Kebutuhan yang pertama adalah oksigen agar kita bernafas, agar kita bisa beraktivitas, yang merupakan salah satu ciri utama daripada makhluk hidup. Kemudian makan, betul ya dulu, kita makan yang penting. Tanpa makan, maka panjenengan tidak bisa hadir di kelas untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Panjenengan tidak bisa di depan untuk menyambut anak-anak hebat kita. Panjenengan tidak bisa untuk melakukan diskusi, kolaborasi dengan rekan atau teman-teman panjenengan. Jadi makan merupakan kebutuhan dasar yang penting yang dibutuhkan oleh manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 yang paling penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti yang Bu Menteri dan Bu Lulu sampaikan, bertahan hidup salah satunya kita butuh oksigen, kita butuh makan. Kemudian yang kedua adalah kasih, sayang, dan rasa diterima. Selain kita itu makan, oksigen, minum, rumah, pakaian, kita butuh kasih sayang Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Pak jenengan butuh disayang apa tidak? Panjenengan butuh diterima apa tidak di komunitas panjenengan? Panjenengan apa merasa nyaman kalau tidak dikancani sama temannya? Kok gak ada yang jawab ya? Panjenengan bisa hidup gak? Kalau panjenengan itu di suatu tempat tidak pernah berteman dengan siapa-siapa. Betah kalau betul, jenengan datang ke sekolah, wes menyendiri di pojokan yang tidak pernah bersapa dengan siapapun. Betah mau betul? Jenengan panjenengan bisa nggak kalau misalkan hidup di dunia ini tanpa kasih sayang keluarga, merasa dicintai pasangan, merasa dihargai oleh teman, jenengan betah napa mboten? Butuh apa tidak seperti itu? Sama dengan anak juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dari siapa?
Makanya Bapak Ibu pengampun, kalau kita melihat kasus dari anak-anak, ada anak yang neng kelas kuwi luar biasa, minta perhatian kok capek. Berarti kita harus tahu kondisi anak ini seperti apa. Seorang anak yang kebutuhan kasih sayangnya sudah tercukupi di rumah oleh keluarganya, pastilah ketika mereka berada di kelas, mereka berada di sekolah, tidak akan bersikap seperti itu. Tetapi bagi anak-anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, pastilah akan membuat ulah di kelasnya dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu sama boten. Nah, ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, power. Kita perlu power apa ya Bapak Ibu? Kita perlu kekuasaan Bapak Ibu. Kita perlu kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Iki loh aku. Kita butuh pengakuan, iki loh aku. Aku bisa menguasai semuanya. Sama dengan anak. Kadang kita menemui di sekolah itu ada anak-anak sing mohon maaf jadi preman temannya. Pernah ada kasus seperti itu. Jadi jadi kaca-kacanya karena dia itu butuh kekuasaan, butuh pengakuan. Aku lah penguasa di sini. Kemudian selanjutnya anak itu butuh apa? Kebebasan. Perlu bebas. Bu aku jadi atur-atur. Bu aku nggak seneng ketika nggak nguri. Aku pengen ngarep. Bu nggak seneng aku kayak disuruh mengerjakan tugas dengan cara membuat video. Aku suka menulis. Jadi anak-anak itu suka kebebasan termasuk kita. Kita pengen bebas membuat Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita mengajar Senin sampai Jumat sampai jam 2:30 atau 3:30, kemudian ada satu hari kita ada kegiatan rapat dinas, kita mau di awal, senang mau dan sama dengan anak, yaitu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, kita juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Apa kesenangan kita? Mungkin kita senangnya kalau ibu-ibu itu shopping, dandan, masak dan sebagainya. Kalau bapak-bapak mungkin berolahraga atau menyanyi. Anak juga begitu, anak juga butuh rasa senang. Nanti kalau gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi perilaku manusia ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ada motivasi yang karena ada penghargaan dan hukuman, atau motivasi dari diri kita sendiri. Sadar, aku masih ada kepala sekolah, masih orang, aku masih ada penghargaan atau tidak, ada hukuman atau tidak, saya tetap mengajar di kelas saya tetap datang untuk tepat waktu. Karena bagaimanapun juga kita adalah seorang pendidik, dari apa yang kita lakukan itu dilihat, disorot sama anak-anak, dan itu menjadikan salah satu patokan pijakan anak-anak untuk berperilaku di kehidupannya. Lanjut. Di sini ada disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau hukuman kita memberikan hukuman ke anak-anak, kalau konsekuensi biasanya kita matur sampeyan kok nek upacara orang gawe topi, orang gawe dasi, akibatnya apa? Itu konsekuensi. Kemanasan itu? Nah, kemanasan? Karena kudu piye? Besok saya depan upacara saya pakai topi biar tidak kemanasan. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi, berarti di sini anak diajak untuk belajar memecahkan masalah atau solusi dari permasalahan dirinya sendiri. Contohnya, ketika anak itu gelut sama temannya di kelas, kita mengajak dialog atau diskusi sama anak kita, tidak langsung, besok ada saya. Benar. Jadi kita akan memecahkan permasalahan yang ada pada diri anak dengan menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, sebagai seseorang yang akan diajak berdialog dengan guru kita untuk menemukan solusi agar anak tersebut muncul motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tidak akan muncul rasa dendam, tetapi itu anak sadar diri apa yang dilakukan di sekolah itu adalah suatu kesalahan. Jadi contohnya begini, Dok sama Jenny ini Le sama Jenny ini belum karo kancane. Nggih Bu, gelut kuwi mulai pas sampean api apa elek? Elek deh. Main elek kira-kira nyapa ya Le? Nah, anak pasti bercerita, saya gelut karena bapak saya diloni sama teman saya, sampai saya nggak terima. Oh, berarti itu yang permasalahannya. Kita bandingkan sebagai guru. Kalau Bu Yuni jadi kamu, orang tua saya itu diloni sama teman saya juga nggak terima Le. Tetapi kalau kamu menyelesaikan dengan cara berkelahi itu tidak sesuai dengan keyakinan atau tata tertib sekolah kita. Menurut kamu bagaimana caranya kalau kamu mendapatkan permasalahan itu dan kamu
saya bagaimana lapor ke wali kelas, lapor kemana? Lapor ke BK, dan mungkin untuk selanjutnya ada tindakan daripada teman tersebut. Itu adalah yang namanya restitusi. Berarti tidak menghukum anak, tetapi kita mengajak dialog kepada anak agar dia memiliki peran berpartisipasi aktif untuk menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, di sini ini yang paling penting. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ini nanti coba kita refleksi dari sini, ya. Sebagai penghukum, kita sering menghukum anak. Contohnya saya sering menghukum anak untuk mengerjakan tugas saya sebanyak 5 kali, 2 kali dan sebagainya. Ya. Pembuat rasa bersalah. Itu contohnya seperti ini. Sampai dulang bu ini ojo rame ae to. Sama ngrasake bu ini ya, enggak ngrasake wong tuamu ya. Itu berarti kita menempatkan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi kalau membuat rasa bersalah, anak tidak muncul motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik. Nah, jadi nanti kalau diajar guru yang lain, alah aku ora ngrasake. Jadi sing ngajar liyane, aku kan iki ngrasake guyu nih. Nanti aku ora ngrasake sing ngajar misalkan Pak Reza, aku ora ngrasake Pak Reza, aku rame itu berarti dia tidak sadar dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Contohnya begini, ada anak yang terlambat di depan gerbang, kemudian panjenengan memposisikan diri sebagai teman. Pak, saya terlambat, berarti mau berapa ya Pak? Terus, apa kok sesuk dibandingin aja. Nah, ini panjenengan memposisikan diri sebagai seorang teman. Itu juga memperlakukan anak begini. Alah, besok, nah gitu ya. Wah, mengulangi lagi karena tidak mendapatkan kesadaran diri untuk berperilaku yang berbeda. Yang keempat, pemantau. Berarti panjenengan memposisikan diri sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Sampai orang gawe sepatu, orang gawe dasi. Menurut tata tertib sekolah kamu harus bagaimana? Maka saya nanti harus membersihkan kamar mandi Bu. Itu berarti panjenengan selalu berpijak pada peraturan sekolah. Okay. Kemudian yang kelima, manajer. Nah, ini peran guru itu hendaknya sebagai manajer, mengajak dialog murid bagi anak-anak yang memiliki permasalahan terhadap sesuatu yang ada di sekolah, di kelas kita ataupun di sekolah. Dijak omongan, sakjane bocah iki nyapa to, kok bendino telat. Tidak langsung memberikan penilaian yang tidak baik kepada anak-anak. Tidak, pasti anak-anak, ya, pasti pada ibu ya. Anak itu berperilaku seperti itu ada alasan. Dan tugas kita sebagai guru menuntun, mengembalikan perilaku yang tidak baik menjadi baik, sehingga anak merasa nyaman, anak merasa senang dan tidak merasa dendam dengan kita. Itulah esensi daripada filosofis pendidikan menurut Diajar Dewasa. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, lanjut saja ya. Contoh kasusnya tadi sudah saya jelaskan. Nah ini satu terakhir ya. Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang mungkin bisa panjenengan terapkan di minggu depan pembelajaran pertama. Jadi anak-anak diusahakan membuat keyakinan kelas. Seperti yang saya praktekkan tadi, panjenengan membuat satu ide atau gagasan yang panjenengan tahu, kemudian ditempel di depan dan dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh ini yang sudah saya lakukan 1 tahun kemarin di kelas 7. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar di pelajaran ini. Mari sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan di mana kesempatan ini berisi kelas impian kalian. Sama dengan icebreaking tadi ya, biar terima kita pasti punya mimpi. Sampai ke dalam bunyi pengennya sama piye, pengenmu kelasmu piye, pengennya bunyi kudu piye, pengennya sama di konco sing piye. Silakan tulis kelas impian kamu di dalam kertas-kertas post-it semacam ini ya. Masing-masing anak nanti menulis dan menempelkan di depan kelas. Setelah itu tugas kita membacakan seperti yang saya lakukan tadi. Setelah itu kita rangkum menjadi satu keyakinan kelas. Dan ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita membuat keyakinan kelas. Jangan terlalu panjang kalimatnya, biar anak bisa menghafal. Terus berisi nilai-nilai kebaikan. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Misalkan tadi di sini salam sapa senyum. Berarti yang pertama adalah ketika bertemu dengan teman, anak
harus bisa menyapa, salam, dan senyum. Yang kedua, keyakinan kelas. Datang tepat waktu Bu, misalkan berkata jujur Bu, seperti itu. Jadi kita buat kita rangkum dari beberapa masukan dari setiap anak, kemudian kita akan merangkumnya menjadi 5 atau 6 kalimat keyakinan kelas. Nah setelah itu kita tulis, tempelan-tempelan ini kita tulis ya, seperti tadi itu kita tulis, kemudian kita tanda tangani bersama-sama. Jadi untuk keyakinan kelas nanti bisa panjenengan praktekkan di kelas panjenengan, agar nanti ketika anak yang melanggar, ketika anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, panjenengan bisa mengingatkan, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak menjadi teman, tidak menjadi pemantau, tapi menjadi seorang manajer. Sampeyan kan tahu wis dijelasnya yuk. Keyakinan kelasnya kan kalian harus mengerjakan tugas tepat waktu ditunjukkan. Nanti jadi kita bisa menempelkan di kelas ya. Tapi kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kamu bagaimana? Bu, saya melanggar ini Bu. Harusnya bagaimana? Saya tidak melanggar. Kalau tidak melanggar, harusnya nanti minggu depan kamu seperti apa? Saya tidak boleh mengulangi lagi dan saya harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi kita ajak komunikasi. Sehingga itu adalah salah satu juga untuk membangun budaya positif di kelas. Budaya positif di kelas itu akan mendukung iklim budaya positif di sekolah. Oke. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sempat saya singgung, jadi ketika seorang guru mendapati muridnya yang melanggar keyakinan kelas atau tata tertib, maka kita bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Meskipun itu sulit, tapi kita bersama-sama belajar untuk merubah peran yang selama ini mungkin saya juga ya, saya pribadi itu masih belum benar menjadi guru yang seperti itu, guru yang bisa memahami karakteristik anak, guru yang bisa menerima segala kekuatan dan kodrat anak, dan kita bisa menuntutnya bersama-sama dengan cara mengajak berdialog. Jadi kalau ada anak berbuat salah, tidak langsung disalah-salahkan, tidak langsung disalahkan di depan temannya, tetapi diajak berdiskusi. Dari diskusi ini kita tahu masalahnya apa, latar belakangnya apa, sehingga dari situ kita bisa membantu untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut Pak Niko. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika ingin mengajak berdialog dengan anak untuk menyelesaikan permasalahan. Dan saya yakin pasti di kelas kita, di sekolah kita itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, itu nanti sebenarnya panjenengan sudah mempraktekkan, tetapi mungkin panjenengan tidak tahu. Contoh ya, menstabilkan identitas. Itu panjenengan tanya, "Lele, sama kamu karena sajane opo to?" Nyapo. Kita harus bisa mengklarifikasi bocah itu nyapo kan. Jangan hanya mendengar dari laporan temannya, tapi kita harus cross check. Nyapo sama tukaran. Kita dengarkan mereka. Kemudian yang kedua, setelah kita mendengarkan cerita anak, kita akan memberikan penguatan kepada anak. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Itu artinya anak itu nggak takut banget, nggak minder. Dia juga pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Yang ketiga, kita ajak, kita tanya sama anak. Menurut kamu berkelahi itu betul atau salah? Salah Bu, misalnya seperti itu. Kalau begitu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak berkelahi lagi? Dia ajak untuk berpikir. Berarti saya harus begini Bu. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi, dan saya yakin panjenengan sebenarnya sudah melakukan, tetapi panjenengan belum tahu namanya. Dan saya juga baru tahu ketika saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Oh, itulah yang namanya segitiga restitusi, merupakan salah satu hal yang bisa membangun budaya positif di sekolah. Lanjut saja, ini contoh yang sudah saya lakukan ya. Saya berusaha untuk praktek di kelas saya, dan panjenengan nanti bisa melihatnya di YouTube channel saya. Sekalian saya promosi ya, nanti bisa klik subscribe di YouTube channel saya, dan satu dukungan panjenengan, satu jempol panjenengan sangat berharga buat saya. Lanjut, Pak Niko.
Di penghujung kegiatan hari ini, kegiatan berbagi praktik baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas dan peran kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kita sebagai guru tidak bisa mengubah kekuatan kodrat pada diri anak. Yang bisa kita lakukan adalah menuntut kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kekuatan dan kodrat zaman, agar mereka bisa menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya ketika mereka hidup bermasyarakat. Kedua, sebagai seorang guru, kita berprinsip menjadi seorang among yang menuntut siswa untuk menemukan bakat dan minatnya sesuai dengan kompetensinya atau potensinya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru, kita menjadi pemimpin pembelajaran. Kita menjadi contoh anak-anak kita. Maka apa yang kita lakukan sekecil apapun akan diingat oleh anak-anak kita, menjadi ingatan yang diingat anak seumur hidupnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita sering-seringlah untuk berefleksi, termasuk saya sendiri belajar untuk sering berefleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan, agar apa yang nantinya kita kerjakan itu bisa membawa manfaat yang setulus-tulusnya, yang seluas-luasnya kepada peserta didik kita dan secara umum kepada lembaga tercinta kita ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu pengalaman berbagi praktik saya dengan apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak, dan saya harapkan saya untuk rekan-rekan saya yang belum mendaftar monggo segera daftar. Sekarang dibuka calon guru penggerak angkatan 10. Nanti kalau misalkan mengalami kesulitan, siap-siap membantu untuk mengikuti atau menjelaskan atau mendampingi proses pendaftaran dari awal maupun sampai akhir. Dan Bapak Ibu, di sini saya minta satu orang guru untuk berefleksi, untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan hari ini. Siapa yang ingin berkenan memberikan refleksi terhadap kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini? Monggo saya beri kesempatan untuk ke depan bersama saya. Jadi Bapak Ibu, jadi salah satu hal yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak adalah guru harus sering berefleksi. Berefleksi itu berarti, oh ya, apa sih tak lakuin benar atau salah ya saya? Sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan atau tidak? Jadi sering memperbaiki diri. Monggo Bapak Ibu, saya tunjuk aja ya. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Suryadi selaku guru bahasa Inggris UPTS Negeri 1 tahun yang sudah banyak pengalamannya dalam mendidik anak-anak kita UPTS Negeri 1. Bapak saya minta versi Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang akan disampaikan adalah kita diajak mengasah pemikiran kita dalam penyampaian materi kepada para siswa. Kiranya ada batasan-batasannya sehingga kita tidak kebablasan. Ada ukuran-ukurannya sehingga terutama kepada anak bagaimana bisa menikmati, memahami, menyampaikan, menjelaskan, menulis, memunculkan dengan rasa senang dan merasa merdeka, merasa puas terhadap apa yang disampaikan oleh calon guru yang akan menyampaikan. Ini berarti akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.